Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Prasetyo. Di sini saya akan melakukan praktik hands-on di cloud computing, yaitu lebih tepatnya di lab managing application project in a multi-tenant cloud. Nah, di yang 2.7. Nah, sebelumnya itu kita harus mengaktifkan labnya semua, yaitu harus diaktifkan dulu. Jadi saya sudah mengaktifkan dan saya sudah mengopen konsol. Dari sini saya sudah login sebagai student. Ini kita belah aja. Nah, di sini kita buka di course-nya, Nah, di sini kita masuk ke activity. Kita bentar. Kita langsung ke buka terminal. Nah, di sini kita diminta untuk lab project di start. Ini kita untuk nge-start. Oh ya, di sini lupa. Ini kalau kita, nah ini ada ya, kita langsung kita see itu langsung kita start, kita tunggu. Nah, end browser any file access user menu requesting itu sukses. Yang create domain microbe itu sukses. Sekarang lagi create admin user operator 1, lagi create sukses, operator 1 sukses. Nah, terus menambahkan admin for role to operator 1 sukses. Dah. Nah, di sini kita lanjut ke yang bagian 1. Source the home student the operator 1 production credential file, create the manufacturing project in the microbe domain. Create the project if and with as children of the manufacturing project. Nah, sini kita diminta untuk masukkan ke credential file. Kita ketikkan aja, kita salin aja langsung. Aja langsung. Enter. Nah, ini sudah masuk ke operator production. Nah, selanjutnya itu kita meng-create the manufacturing project with the OpenStack project create commit. Nah, langsung saja kita OpenStack project create. Kalau lebih dari teman di. Nah, di sini kita langsung masukkan aja domain microbe the manufacturing. Kita pastekan saja langsung. Maka nanti hasilnya akan sama seperti ini. Cuman ya, kalau kita coba kita enter. Nah, yang membedakan itu adalah domain ID itu beda pastinya, dan ID-nya beda. Dan satu lagi, parent ID itu berbeda. Lanjut kita ke 1.3, itu create the S project with the parent project set to manufacturing. Berarti ini nah, lanjut. Ada lagu, jadi kita nyanyi dikit Pak, biar nggak tegang. Kita enjoy aja. Nah, lanjut kita ke OpenStack project create, kita membuat projectnya. Kalau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Lanjut kita copy domain microbe parent manufacturing is. Kita paste. Enter. Kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya itu ya sedikit sama lah dengan yang atas. Cuman name-nya itu adalah S. Nah, ID-nya beda. ID yang atas sama bawah ini beda. Parent ID-nya beda. ID yang ini juga beda dengan yang atas. Pastinya beda. Dan domain ID-nya juga beda. Lanjut kita masuk ke poin ke 1.4.
create the waste project with the parent project sent to manufacturing. Nah, sini langsung saja kita open stack project create gitu kan. Kita create langsung aja, enter. Nah, di sini itu kita masukkan aja domain, langsung kita copy ya aja, langsung tapi enter. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini hasilnya itu hampir sama. Cuman namanya itu West, yang atas ini S. Nah, di sini juga domain ininya juga sama ya dengan yang atas. Terus, nah, domain ID-nya sama, tapi ID-nya ini berbeda, ID-nya salah. ID ini berbeda. Dan parent-nya ini juga itu sama dengan yang atas. Coba tadi yang saya koreksi dulu yang ini. Nah, kalau yang ini parent ID-nya beda, terus domain ID-nya sama. Saya koreksi ya Pak, tadi maaf, ada keliru. Nah, terus yang ID-nya juga beda, ID-nya beda. Nah, lanjut sekarang ke yang kedua. Itu kita create the user with user within the micro domain with primary key project of manufacturing and password of Red Hat. Nah, pertama itu kita meng-create the user with user Red Hat as the password in the domain. Nah, sekarang kita buat create the usernya terlebih dahulu. Nah, langsung kita salin project micro ini satu-satu. Nah, di sini juga kita salin. Nah, lanjut kita salin yang ketiga. Lanjut kita salin lagi yang password. Passwordnya Red Hat. Kita masuk ke sebagai user. Nah, ini kita membuat namanya projectnya domain micro. Nah, habis itu domain projectnya yaitu manufacturing dan domainnya itu micro. Passwordnya Red Hat. Kita enter. Jadi, default project ID-nya itu beda dengan yang di sini ya. Nah, domain ID-nya seperti ini. Dan user sebagai user non. Nah, kita lanjut ke bagian yang 3, yaitu assign user the member and the admin role in the manufacturing. 3.1 itu assign the member. Aduh, maaf ya Pak ya, di sini kamera saya nge-freeze, ada sedikit bug. Nah, tahu lah, pokoknya kamera saya gitu terus. Sekarang saya nggak bisa Pak, di sini maaf ya, gangguan kamera saya nih, dia nggak bisa hidup, nggak tahu kenapa ya, mohon maaf ya Pak ya. Lanjut aja lah, kita abaikan kamera-kamera ini. Lanjut kita kerjakan. Maaf ya Pak ya, di sini kan Bapak dan lihat sendiri nih, kita properties, kita pakai integrated kamera nggak mau hidup, kita oke itu nggak mau hidup, kita yang di sini kan saya udah pakai integrated kamera nih, udah oke nggak hidup, ada lanjut lah, masih kita pusingin. Lanjut kita membuat role-nya, menambahkan role. Tapi nah, di sini kita masukkan ke user domain micro. Terus kita buat lagi user-usernya. Nah, lanjut kita di sini project domain micro. Lanjut kita buat project manufacturing. Lanjutnya kita buat role-nya member, sebagai member. Nah, kita tunggu. Nah, jadi ini role member-nya.
Nah, selanjutnya kita assign yang 3.2 itu assign the admin role to the user for the manufacturing project. Nah ini kita langsung saja kita menambahkan role-nya sebagai role admin ini yang kedua. User domain micro. Kita masukkan lagi namanya project domain micro. Nah, besok kita buat ininya admin. Oke, tunggu. Oke, jadi. Nah, role member dan admin sudah jadi. Kita lanjut ke poin 4. Itu user verifikasi the exchange the quota. Nah, RAM. Oh, di sini kita membuat RAM gitu ya. Apa ya namanya? Ya, membuat RAM, melimit RAM gitu. Mengcustom lah core, intense, dan RAM. Lanjut kita masuk ke sini. Jadi itu. Nah, kita sudah masuk ya ke user manufacturing. Lanjut kita masuk ke OpenStack show. Nah, lanjut saja kita buat kita melihat nih. Kita meng-show kuotanya, meng-show kuota. Yaitu apa yang di-show? Itu core, RAM, sama intense. Kita tunggu. Tunggu kita nggak progress tadi. Mau dia. Jadi nggak. Nah, di sini untuk cores yang saya miliki adalah 20 cores. Intense-nya itu ada 10 intense dan RAM-nya itu 51.200, yaitu 51 giga RAM-nya itu gede bener. Oke, lanjut kita ke 4.3 modif the quota. Itu core 10. Nah, core menjadi 10 dan RAM-nya menjadi 40.000. Kita coba. Masukkan ini. Tunggu. Nah, sudah ya. Kita coba cek lagi show kuota. Cek core RAM stainless. Sama ya seperti ini. Nah, kenapa ini sama? Karena yang di sini kita anunya yang S, ini kita yang tagnya West gitu. Lanjut kita set yang West. Itu core-nya 16 dan intense-nya 10. Cinta pandang pertama. Nah, ini kan udah kan? Udah kita buat 16 dan 10. Coba kita cek. Gini aja ceknya. Pusing. Kita show OpenStack yang West ya. So, harusnya berubah. Harusnya. Cek ya. Berubah ya? Saya tahu. Katakan. Insya Allah berubah. Nah, tadi kan kita ubah core jadi 16 dan intense 10. Core-nya kita ubah jadi 16. Oke, berubah. Lanjut ya. Ke yang 5. User create the user 2, user 2, user in the dashboard setting, the password in the Red Hat. Oke, kita buka yang namanya Firefox. Pada pandangan yang pertama.
ini kita salin saja yang ada di sini, https dashboard.com. Kita pastekan aja di sini langsung. Enter. Nah, di sini itu kita domainnya itu my crop, my gede. Salin aja. Name-nya itu user, passwordnya itu Red Hat, RED Hat. Kita tunggu. Nah, masuk. Nah, kita masuk ke navigasi identity. Mana identity? Kita masuk ke identity ini. Lalu kita masuk ke user. Kita disuruh masuk user. Kita klik di user. Klik user. Nah, itu kita buat namanya user 2. Namanya itu user 2. User 2. Terus description itu nggak ada. Passwordnya Red Hat. Passwordnya Red Hat. Terus kita masukkan lagi confirm password. Terus kita west. Role-nya itu sebagai admin, bukan member. Dengan role-nya primary key project. Primary key project itu kita select itu west. Role-nya admin dan kita enable. Dan kita enable, lalu kita create user. Don't save. Di sini sudah ya. User 2 nih, user 2 udah kelihatan nih. User 2 sudah. Lanjut kita ke yang 6, yaitu kita user 2 modif project quota. West, oke. Nah, kita di sini kan kita ketik, kita sabar, maaf. Identity project modif quotas yang west. Ini yang west ya. Modif quota save the compute. Dimodif berapa kuotanya? The action. Dimodif berapa ini? Ya udahlah, pokoknya dimodif basi. Ini misalnya kayak jadi 3 gitu ya. RAM-nya kita buat 5. Nih, coba. 8 GB itu berapa ribu sih? Oh, sini. 8192. Astagfirullah. 8192. Jadi kita 8 GB ya. Masih 8 GB itu sudah 13. Kita buat 3 atau 5 deh, 5 deh. Volume kan ini kan minta select di compute kategoris intense. Oh, intense 5, bener kan? Intense 5. Oke, save. Dan sudah save. Nah, sudah save ya, sudah modif. Sudah. Sebagai user kita keluar sync out. Nah, ini yang di sini sudah selesai. Nah, lanjut kita ke terminal, yaitu kita langsung ke finish. Ini kenapa ganti apakah sukses? Ya, user 2 oke, sukses.
Nah, cukup sekian praktek chapter 2 dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Bila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf pada Pak Ismail. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.